Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan kajian kita mengenai fikih kurban yang diambil dari matan Abi Syuja'. Kita sudah sampai ke perkataan al-musannif wa waqtu dzabhi min waqti salatil 'id, dan waktu penyembelihan dimulai dari waktu salat Idul Adha ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik, sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Ini pembahasan pertama bersama kita, yaitu kapan waktu penyembelihan. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja', yaitu dimulai dari waktu salat al-Aid. Namun ibarat ini atau ibarat atau perkataan al-musannif ini masih umum. Dijelaskan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi di dalam kitab Hasyiyah Al-Mukhtar ala ghayati atau fi syarhi ghayatil ikhtisar, kata beliau, idza tala'atis syamsu yauma 'idin nahri wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifataini. Waktu salat Id ditambah dengan waktu khutbah Idul Adha atau dua khutbah Idul Adha yang singkat, itu dimulai waktu penyembelihan. Ya, jadi waktu penyembelihan itu dimulai dari waktu setelah dilakukannya salat Idul Adha dan dua khutbah yang ringkas. Ketika itu baru boleh disembelih hewan sembelihan kita. Ya. Di sini disebutkan al-khutbatan khafifatan, dua khutbah yang ringkas. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau berkhutbah itu khutbahnya ringkas. Ya. Baik khutbah Jumat maupun khutbah yang lainnya. Oleh karena di sini disebutkan dua khutbah yang ringkas. Karena memang manusia itu memiliki kebiasaan tidak senang kalau dinasihati terlalu lama. Jadi kalau antum kedepannya menjadi khatib, usahakan khutbah itu ringkas. Khutbah itu ringkas dan jelas. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian khatib, pembicaraannya kemana-mana. Ya, tidak fokus di satu pembicaraan. Mutar dulu ke yang lain, kemudian balik lagi, kemudian ya, itu terkadang orang yang atau membuat orang tidak fokus ketika mendengarkan khutbah. Kemudian kata beliau, wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'. Kemudian pembahasan yang kedua bersama kita, apa saja yang disunahkan ketika seorang berkurban. Kata beliau, disunahkan ketika seorang berkurban 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, menyebutkan nama Allah, yaitu mengucapkan apa? Bismillah. Mengucapkan bismillah. Dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, wal akmal bismillahirrahmanirrahim, dan yang lebih sempurna adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun Allah alam bahwasanya yang lebih tepat itu cukup Bismillah saja. Ya, karena Nabi SAW dikatakan dalam hadis Anas, dohan Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranain wasamma wa kabbar. Di situ disebutkan wasamma wa kabbar. Ya, dan tasmiyah itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu ucapan
bismillah. Itu tasmiyah, bismillah. Ya. Falau lam yusammi halal madhbuh. Dan kalau orang yang berkurban tidak mengucapkan bismillah, maka halal sembelihannya. Ini madhab apa? Syafi'i. Madhab Syafi'i, ucapan bismillah itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Namun wallahu alam yang lebih tepat bahwasanya ucapan bismillah ini hukumnya wajib, tidak hanya sekedar sunnah. Kenapa? Karena dalam hadis ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna bilahmin la nadri dzukir Rasulullah alaihi amla. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami adalah suatu kaum yang terkadang datang kepada kami daging sembelihan yang kita tidak tahu apakah sudah diucapkan bismillah atau tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, sammu antum wa kulu. Ucapkanlah oleh kalian bismillah, kemudian baru makan. Maka yang lebih tepat bahwasanya ucapan bismillah ini hukumnya apa? Wajib, walaupun di dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, wassalatu 'alan nabi. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini madhab Syafi'i. Disunahkan setelah bismillah kemudian apa? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Namun ini juga sama, yang lebih tepat tidak disunahkan kita bersolawat ketika berkurban. Benar, kita sangat disunahkan untuk bersolawat di waktu-waktu yang lain. Karena Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Namun ketika menyembelih tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersolawat sebelum menyembelih kurban. Dalam hadis Anas riwayat Bukhari dan Muslim, itu beliau hanya mengatakan wasamma wa kabbar. Beliau mengucapkan bismillah kemudian bertakbir. Maka dua ucapan ini yang disunahkan ketika kita berkurban. Kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, wa yukrahu an yujma' baina ismillahi wa rasulih. Dan dimakruhkan untuk menggabungkan nama Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kita hendaknya memahami apa yang dimaksudkan dengan kata-kata makruh untuk para ulama terdahulu. Karena sebagian ulama terdahulu menyebutkan kata makruh yang dimaksud adalah apa? Haram. Bagaimana hal ini? Ya. Jadi kalau ada orang yang menyembelih kemudian dia mengucapkan bismillahi wa rasulihi, ini hukumnya apa? Haram. Bukan hanya sekedar makruh, tapi haram. Karena ini terkandung di dalamnya kesyirikan. Bismillah, ba di situ lil isti'anah. Kata para ulama, ba di situ itu menunjukkan untuk meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Yaitu maksudnya kita memohon pertolongan kepada Allah ketika menyembelih. Ya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mengucapkan bismillah. Yang kedua, salawat. Namun yang lebih sunnah, salawat ini tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, wastiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Baik orang yang menyembelih maupun hewan yang disembelih itu disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Ya, kalau dari arah kita, arahnya kemana? Ke arah barat. Ya. Dan kalau orang menyembelih dengan tangan kanan, itu lebih mudah. Hewan sembelihannya dibaringkan ke arah kiri. Ya, jadi kepalanya ke arah selatan, ekornya ke arah utara,
dan dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Dan itu lebih mudah. Kalau dia menyembelih dengan tangan kanan tapi dibaringkan ke arah kanan, itu akan sulit untuk memegang kepalanya. Terutama kalau tidak ada yang membantu. Kalau dia menyembelih sendiri, maka ini harus dilakukan. Ya. Dan kalau orang kidal, tahu kidal? Ya. Dia tenaga yang kuatnya itu ada di tangan kiri, maka dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, maka dia boleh meletakkan sembelihannya ke sebelah kanan. Berarti kepalanya ke arah utara, kemudian ekornya ke arah selatan, dan diarahkan ke kiblat ke barat. Ya. Ini kalau orangnya kidal. Ini kalau orangnya kidal. Ya. Kemudian yang keempat, wat takbir. Kemudian apa? Bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, seorang ulama madhab Syafi'i, disunahkan diucapkan sebanyak 3 kali. Jadi gimana? Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru disembelih. Namun 1 kali pun cukup. Ya, 1 kali pun cukup. Kemudian yang kelima, wa du'a bil qabul, kata Imam Abu Syuja. Ya. Adab yang kelima yaitu berdoa kepada Allah agar sembelihannya diterima. Ya. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah sembelihan dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad. Ya, ini disunahkan. Bagaimana cara kita mengucapkannya? Dijelaskan Ibnu Qasim Al-Ghazzi dengan mengucapkan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, sembelihan ini rizki dari Engkau dan kami tujukan untuk Engkau, maka terimalah hal ini dari kami. Ya, ini kalau mau diucapkan. Ya, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Kalau dia menyembelih untuk dirinya sendiri, maka dia ucapkan apa? Minni. Kalau atas orang lain dia ucapkan min fulan. Ya. Namun doa ini menjadi perselisihan para ulama. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau menukilkan khilaf bahwasanya doa ini memang betul disunahkan di dalam madhab Syafi'i. Namun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu membencinya. Bahkan keduanya mengatakan hiya bid'ah. Perkara ini termasuk daripada bid'ah. Ya. Maka ini khilaf yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kemudian kata Al-Qadi Abu Syuja, wala ya'kul al-mudahhi syai'an min al-udhiyatil mandhurah. Ya. Dan orang yang berkurban itu tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan sembelihan yang ditujukan untuk nadar. Ya, contoh, nama antum siapa? Ari. Ya, misalkan Ari ini kata bapaknya, kalau Ari keterima di Universitas Ummul Qura, saya akan berkurban. Ternyata iya diterima. Maka ya, menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Ari dan keluarganya tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurban yang ditujukan untuk nadar. Ya. Bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'i lahmiha, akan tapi wajib untuk dijadikan sedekah dengan seluruh dagingnya itu.
falau akharaha fatalifat lazima dhamanuha. Kalau seandainya diakhirkan kemudian dagingnya busuk, maka orang yang bernazar tersebut wajib mengganti dagingnya. Ini kalau apa? Kurban yang sifatnya nazar. Tahu nazar? Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka menunaikan nazar-nazar yang mereka ucapkan. Kemudian kata Al-Qadhi Abu Syuja', "Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwa' biha." Dan boleh orang yang berkurban untuk memakan dagingnya kalau sifatnya itu kurban sunnah, bukan kurban wajib. Karena sebagaimana telah kita sebutkan di awal, bahwasanya mazhab mayoritas para ulama, ibadah kurban ini hukumnya apa? Sunnah, muakkadah, dan sifatnya kifayah. Ya, jadi kalau sudah dilakukan oleh seorang, maka tidak diwajibkan oleh anggota keluarga yang lain. Ya, maka boleh kalau orang hanya berkurban dengan kurban yang sunnah untuk memakan dagingnya. Bagaimana pembagiannya? Dijelaskan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, yaitu sepertiga untuk dia berikan kepada orang yang mampu, ya, kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya, walaupun mereka mampu, maka boleh diberikan sepertiganya. Kemudian sepertiga diberikan kepada orang-orang miskin, dan sepertiganya dimakan. Ini yang sunnah. Wala yabi'u minal udhiyati. Ya, dan tidak boleh seorang menjual apa yang telah dia kurbankan. Ya. Misalkan ini namanya siapa? Alvin. Ya, Alvin kurban. Kurban apa Alvin? Kurban sapi. Ya. Kata Alvin, ya, saya udah kurban, lumayan nih, satu kepala ini harganya berapa? Ya, kalau kepala sapi bisa sampai 50.000 lebih atau 100.000 lebih. Saya jual kepala sapi ini untuk, ya, beli minuman segar. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dijelaskan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, aujil diha. Demikian juga kulitnya. Ini yang banyak terjadi di negara kita. Orang jual kulit. Gak apa-apa, kulit jual saja. Subhanallah. Padahal ini di dalam mazhab Syafi'i juga dijelaskan hal ini terlarang, tidak boleh orang menjual kulit hewan kurban. Ya. Kalau mau dijual gimana caranya? Berikan dulu kepada yang berhak. Ya. Misalkan diberikan kepada orang-orang yang mengurusi anak yatim. Kemudian oleh yayasan atau pengurus itu dijual, kemudian uangnya diberikan kepada anak yatim, maka ini boleh. Karena ketika itu kepemilikan sudah beralih, bukan dari sang pekurban, tapi sudah dimiliki oleh orang lain. Maka ketika itu baru diperbolehkan. Ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Hakim dengan jelas Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual daging kulit hewan kurban, maka dia tidak ada pahala baginya hewan kurban itu. Subhanallah. Tidak sah berarti. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, wa yuhram aidan ja'luhu ujratan al-jazzar walau kanatil udhiyah tatawuan. Demikian juga hal ini terlarang untuk dijadikan upah bagi orang yang menyembelih atau orang yang mengurusi
sembelihan. Ini juga tidak boleh dijadikan upah. Ya. Karena sebagian orang itu ketika mengurusi hewan sembelihan itu ingin mendapatkan upah. Ya. Maka tidak boleh orang yang berkurban, misalkan dia mengatakan kepala dari sapi ini sebagai upah Anda. Ini tidak boleh. Karena secara tidak langsung dia telah menjual ya hewan kurbannya dengan dijadikan sebagai upah. Wa yut'imu al-fuqara wal masakin. Kemudian pembahasan yang terakhir, dan disunahkan untuk memberikan hewan kurbannya kepada orang-orang fakir dan miskin, ya. Dan disunahkan untuk memakan walaupun sedikit. Ya. Ada orang yang terkadang anti daging kurban. Ya. Bahkan terakhir saya dapat berita ada anak kecil, ya, karena saking dia itu sayang kepada hewan kurbannya, ketika hewan kurbannya atau hewan peliharaannya ketika dibeli oleh orang lain nangis, ya, luar biasa nangisnya itu, ya. Dia sampai nangis, kemudian buat video sambil dielus-elus seperti itu, ya, subhanallah. Nah, jadi disunahkan untuk memakan hewan kurban walaupun sedikit. Namun hal ini tidak wajib. Kalau dia sedekahkan semuanya, ini pun diperbolehkan. Ya, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita mengenai fikih kurban dari kitab Ghoyatut Taqrib yang dikarang oleh Al-Imam Abi Syuja'. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.